Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Sri Purniasih, NIM 2011031199. Di sini saya akan memberikan pembelajaran mengenai wawasan kependidikan. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adapun materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teori pendidikan klasik dan teori pendidikan modern. Adapun agendanya yaitu yang pertama, penjelasan mengenai teori-teori pendidikan klasik. Yang kedua, faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang ketiga, tujuan teori nativisme. Yang keempat, teori pendidikan modern. Yang kelima, pengajaran alam sekitar dan pengajaran pusat perhatian. Yang keenam, sekolah, kerja, dan pengajar proyek. Yang pertama, penjelasan mengenai teori-teori pendidikan klasik. A. Teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Yang B. Teori pendidikan nativisme. Aliran nativisme yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidik kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Yang kedua, faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang A. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang B. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terhadap dalam dirinya. Yang C. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, tujuan teori nativisme. Perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan yang pertama mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Yang keempat, teori pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menentukan kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai masa pubertas agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejarah dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi. Yang kelima, pengajaran alam sekitar dan pengajaran pusat perhatian. Pengajaran alam sekitar, nilai-nilai pengajaran alam sekitar yaitu A. Dengan mengajar alam sekitar itu guru dapat memperagakan secara langsung. Yang B. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak agar anak aktif, giat, tidak hanya duduk, mendengar, melihat, tapi dapat mengambil inisiatif untuk memajukan lingkungan hidupnya, daerah, dan ikut bertanggung jawab. Pengajaran pusat perhatian. Anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri
dan pengetahuan tentang dunianya. Dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan. Dunia harus hidup dan berkembang kemampuannya untuk menggapai cita-cita. Yang keenam, sekolah kerja dan pengajaran proyek. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku, orang lain, ataupun dari pengalaman sendiri. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pengajaran proyek akan menunjukkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Prinsip pokok pengajaran proyek yaitu bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan memasyarakatkan. Jadi pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajar agar murid aktif menyelidiki dan mencari problem atas proyek yang diberikan gurunya. Baiklah anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi Santi